Tema ibadah kita ialah jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab Mazmur 118 ayat 22 sampai ayat 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan ibadah Minggu. Tolong kami untuk memusatkan pikiran kami dalam ibadah ini, dan ibadah hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setiap kami menghadap takhta kekudusan, ya Tuhan, setiap kami menyadari kami tidak layak. Kami penuh dengan aib, penuh dengan lumuran dosa yang itu sangat nyata dalam pemandangan mata Tuhan. Setiap panggilan hidup masing-masing kami dalam persekutuan ini, kami merenung bagaimana respon setiap kami di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah. Terkadang setiap kami tidak mampu dalam menguasai diri, mengendalikan diri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang terjadi, condong kami lebih mengikuti keinginan dan kemauan hati setiap kami. Maka masih banyak lagi hal yang tanpa kami sadari di mata Tuhan kami melakukan dosa. Ya Tuhan Allah sumber pengampunan, ini kami yang datang dengan penuh kerendahan hati sambil memohon anugerah Tuhan, sehingga layak kami untuk ada di hadapan Tuhan dan menikmati persekutuan di saat ini.
akan dibacakan, diberitakan. Kembali kami tertunduk di hadapan-Mu sambil memohon dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap kami dibimbing dan bukan hanya mendengar, tetapi memahami, dan firman ini akan menguasai kehidupan setiap kami, sehingga kami mampu untuk menyatakan dan berlakukan dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman hidup. Saudara, dan mendengarkan firman Tuhan, kita dibimbing lewat pembacaan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Perikop pembacaan, Yesus Kristus batu penjuru. Firman-Nya tertulis demikian: karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecapi kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Yang berbahagia dan diberkati, yang saat ini setiap kita terpanggil untuk menikmati persekutuan, oleh karena setiap kita mensyukuri rahmat, kasih dan anugerah Tuhan, karena kita boleh ada sampai saat ini, dan terlebih juga
persekutuan yang kita boleh nikmati. Di dalamnya kita mau merenungkan bagaimana kehidupan yang telah kita jalani sepanjang minggu penuh dengan perjuangan, tapi juga penuh dengan keberkatan Tuhan. Kitab Kudus Perjanjian Baru dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan tema yang membimbing, jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Memahami tentang isi dari perikop pembacaan ini, di mana kitab ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita diingatkan tentang salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Dialah yang menulis surat ini, yang mana waktu itu jemaat mula-mula, jemaat yang ada di Asia Kecil, mereka diperhadapkan dengan tekanan penganiayaan yang begitu berat, sehingga maksud penulisan kitab ini untuk menghibur dan menguatkan iman orang-orang Kristen yang mengalami pergumulan iman. Kehidupan kekristenan itu memang harus nampak dan jadi diri sebagai orang percaya itu memang harus berbeda. Nasihat-nasihat yang memang mengingatkan karena telah mengecapi kebaikan Tuhan, maka terus dan terus harus memberitakan, menyampaikan tentang perbuatan Allah yang besar. Tetapi juga memang harus diawali bagaimana kehidupan keberimanan yang sebagaimana dalam ayat 1 harus membuang kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bahkan juga yang terpenting, sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni. Susu yang murni ini adalah firman yang akan memberikan kekuatan sehingga tetap bertumbuh, tetap berkembang, dan tetap berbuah. Orang Kristen yang ada di Asia Kecil sebagai jemaat yang mula-mula, agar jadilah batu penjuru yang hidup, yang mahal, yang memang sangat berarti dan sangat bernilai di mata banyak orang. Kalau kita yang ada saat ini, yang mana setiap kali kita mengawali pembangunan, ya apakah itu pembangunan rumah, namanya pembangunan sebagai orang percaya, tentu kita awali dengan ibadah peletakan batu pertama. Itulah yang dimaksud batu penjuru, batu pertama yang diletakkan sebagai fondasi suatu bangunan, karena batu ini dia menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi orang Kristen yang ada pada waktu itu memang harus memiliki fondasi.
dan berpusat pada batu penjuru. Dalam arti orang Kristen yang ada pada waktu itu harus kuat dalam iman, harus kokoh, harus berlekat pada Yesus Kristus. Memang kenapa kita harus menjadi batu yang hidup? Karena bukankah juga kita ini adalah umat kepunyaan Allah? Kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, tapi telah diubah menjadi manusia baru. Nah, menjadi manusia baru yang tentunya kita hidup dalam terang. Maka selanjutnya kita harus membuang, menanggalkan segala kejahatan, sebagaimana dalam ayat 1, segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Ingat, kita diutus, kita dipilih, kita dipanggil. Kita ini adalah umat kepunyaannya. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Rasul Petrus, sangat berharga. Kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Kita ini menjadi batu-batu yang hidup untuk orang lain. Jauhkan dari pikiran kita, agar kita bukan menjadi batu sandungan. Ingat, kita tidak berhadapan dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tetapi ingat, yang kita hadapi di masa ini, kita berhadapan dengan pengaruh, perkembangan dan kemajuan di bidang kehidupan oleh pengetahuan dan teknologi yang tanpa kita sadari semakin terkikis. Bagaimana kehidupan kekristenan, bagaimana kehidupan keberimanan kita sebagai orang yang percaya dan bangkit. Dia adalah Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Bahkan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kiranya firman melalui kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 10 ini, marilah kita menyadari, sekali lagi saya dan saudara, kita adalah batu-batu yang hidup. Bagaimana jati diri kita agar benar-benar hati kita hanya melekat pada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada saudara-saudari kita yang sakit, yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita di saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.